Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 42 Sang Calon Menantu berikutnya. Jadi maksud Pak Emran menyukai anak saya dan ingin berniat ke jenjang yang lebih serius. Tegas Bapak Heri, agar dia sendiri tidak salah persepsi. Iya Pak Heri, seperti itu. Tapi saya tidak memaksakan pada anak Bapak. Di sini saya hanya minta izin serta restunya. Untuk selanjutnya saya menyerahkan pada Aurelia. Jawab Emran mantap. Bapak Heri mengangguk pelan, dan kini dia mengalihkan tatapannya pada putri sulungnya. Buat saya pribadi, ini benar-benar di luar dugaan saya. Entah bagaimana Pak Emran bisa menyukai anak saya dari keluarga yang tidak memiliki apa-apa. Dulu saya menjodohkan anak saya dengan anak teman yang seperti Pak Emran ketahui. Ternyata bukanlah kebahagiaan yang menyelimuti anak saya. Tapi justru siksaan batin dan fisik yang menimpanya. Sejenak Bapak Heri menarik napasnya dalam-dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Orang tua pasti menginginkan kebahagiaan buat anaknya. Walau sekilas kami pernah dibutakan dengan harta yang kami terima setelah menikahkan Aurelia dengan Davi. Saking ekonomi kami sangatlah rendah. Pekerjaan saya hanyalah petani di kampung jika pas musim, selebihnya hanya kerja serabutan. Namun saya cepat menyadari ketamakan kami yang telah membuat anak kami kesakitan. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang fatal tersebut. Maka dari itu mungkin istri saya agak takut jika ada pria kaya yang mendekati. Tutur Bapak Heri penuh penyesalan. Mendengar ucapan Bapak Heri, membuat Aurelia menundukkan kepalanya. Sementara itu Emran terlihat sangat memahami apa yang dirasakan oleh kedua orang tua Aurelia. Bukan berarti kami tidak merestui Pak Emran, tapi kami masih ada rasa takut. Biasanya pria kaya hanya memanfaatkan kekurangan kami, dan sejujur kami ingin Aurelia bisa menjadi wanita yang mandiri. Tidak berpangku pada seseorang, lanjut kata Bapak Heri. Emran menarik punggung dari sandaran kursi, lalu menjatuhkan kedua tangannya ke atas meja. Saya sangat memahami rasa kekhawatiran dari Bapak dan Ibu. Maka dari itu saya mengajak Bapak dan Ibu sekeluarga sama-sama tinggal di Jakarta agar bisa memantau kondisi Aurelia. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi jika saya bukanlah Davi yang tidak bisa menghargai sebuah ikatan. Apalagi ringan tangan. Emran mencoba meyakinkan kedua orang tua Aurelia agar tidak negatif thinking dengannya. Kini pandangan Bapak Heri teralihkan pada anaknya kembali. Kalau menurutmu bagaimana Aurelia, sejak tadi kamu tidak mengeluarkan pendapatmu? Tanya Bapak Heri. Untuk saat ini aku agak bingung Pak mau komentar apa, karena ini benar-benar membuat aku kaget dan tak menyangka. Ungkap Aurelia apa adanya. Pria tampan itu kembali menolehkan wajahnya, agar bisa menatap wajah Aurelia. Aurelia bisa merasakan jika pria tampan itu menatap wajahnya yang masih memerah semu. Tapi jika memang Tuan Emran berniat baik meminta ibu dan bapak tinggal di Jakarta tanpa berharap balas budi. Aku setuju Pak, walau sebenarnya Emran langsung menyentuh tangan Aurelia yang ada di atas meja tersebut. Jangan kamu pikirkan, saya sangat tulus ingin membantu keluargamu, dan jangan jadikan beban atas isi hati saya tadi.
Kamu hanya perlu tahu saja, saya tidak menuntut dibalas perasaan saya. Jawab Emran dengan tatapan hangatnya. Pelan namun pasti Aurelia mengerahkan kepalanya menghadap pria tampan itu. Bagaimana bisa pria yang rupawan tersebut jatuh cinta dengannya? Baik tuan. Jawab Aurelia seraya dadanya sesak melihat pria itu, untung saja dia tidak pingsan. Akhirnya setelah Emran meyakinkan kedua orang tua Aurelia, diputuskanlah keluarga Aurelia pindah ke Jakarta. Dan setelah makan siang bersama, saat itu juga Emran mengajak semuanya melihat rumah yang sudah dia siapkan. Di salah satu komplek perumahan jaraknya tidak jauh dari mansion miliknya. Bu Ida tak tahan rasanya, entah mau bahagia atau menangis saat melihat rumah dengan gaya minimalis. Walau tidak bertingkat namun terlihat luas, kurang lebih luas tanahnya 200 meter. Rumahnya pun sudah dilengkapi dengan furnitur dan siap ditempati. Sedangkan Edi dan Eni jelas terlihat senang. Apalagi saat Emran menunjukkan kamar yang sudah disiapkan untuk mereka masing-masing. Bapak, Ibu, sekarang Edi punya kasur sendiri, tidak tidur di kasur lantai lagi. Teriak Edi bahagia. Bu Ida hanya mengangguk pelan sembari mengusap netranya semakin basah saja. Eni juga punya kamar sendiri, Bu. Eni tidak mau kalah kegirangan melihat kamar yang bernuansa pink tersebut. Bapak Heri menepuk bahu Emran. Terima kasih banyak Pak Emran, ucap Bapak Heri dengan netranya yang berbinar-binar. Panggil saya Emran saja Pak, dan mohon jangan sungkan dengan saya jika ada sesuatu. Pinta Emran. Pria parubaya itu mengangguk dan mereka berdua berpelukan sesaat. Suasana hangat tersebut membuat Aurelia tidak mampu berkata-kata lagi untuk dedinya Atala. Bu Ida yang melihat suaminya dengan Emran, mengusap lengan Aurelia. Entah ibu harus berkata apa nak, sungguh kamu bernasib baik bertemu dengan majikan seperti ini. Dan ibu sangat berharap dia memang tulus mencintaimu. Ibu tak ingin melihat kamu menderita lagi, kata Bu Ida agak bergetar suaranya. Aurelia hanya mengangguk pelan, tak bisa menjawab. Biarlah untuk saat ini dia mengamati semuanya sebelum pada akhirnya bisa bicara berdua dengan Emran. Rumah ini bisa segera ditempati, boleh kapanpun. Dan untuk urusan barang di kampung sebaiknya tidak perlu dibawa ke sini. Mungkin hanya dokumen-dokumen yang penting saja. Dan selanjutnya saya mau mengajak Bapak ke minimarket yang saya ceritakan. Kebetulan ada di depan komplek perumahan ini jadi tidak repot untuk Bapak mengelolanya. Dan yang jelas nanti ada beberapa karyawan yang akan membantu Bapak di sana. Kata Emran. Lalu tak lama pria itu merogoh sesuatu di dalam saku jasnya. Kemudian memberikan amplop berwarna coklat agak tebal pada Bu Ida. Ini ada uang untuk keperluan dapur, semoga cukup ya Bu. Kata Emran. Jelas sekali Bu Ida terkejut, tangannya pun agak gemetaran saat menerimanya. Belum jadi mantu tapi sudah seperti menantunya sendiri. Ya Allah, Pak Emran, kenapa baik sekali jadi orang? Pecah sudah tangisan Bu Ida, dan pria itu memeluk Bu Ida. Sudah Bu, ini rezeki dari Allah melalui saya, bukan karena saya baik. Dan tolong jangan panggil Pak, cukup Emran. Pinta Emran.
Bu Ida hanya bisa mengangguk pelan dalam pelukan Emran, sang calon menantu berikutnya. Aurelia jadi mengusap-usap lengannya sendiri. Semakin lama melihat kebaikan Emran, membuat hatinya semakin galau. Melihat keresahan Aurelia, Emran mengurai pelukannya lalu menghampiri wanita itu dengan tatapannya begitu dalam. Mau ikut ke depan, antar bapak, tanya Emran sembari mengulurkan tangannya. Wajah Aurelia jadi kikuk kembali, namun tangannya terangkat untuk menerima uluran tangan pria itu. Genggaman hangat kembali terasa di telapak tangan mereka berdua. Aurelia menurunkan pandangannya dan menatap tangannya yang telah digenggam erat oleh tangan besar milik Emran. Entahlah kenapa dia mau menerima uluran tangan pria itu. Uluran tangan yang sangat hangat dan sering dia rasakan dalam waktu beberapa kali ini. Dengan sikap gentlenya, pria itu mengajak wanita pujaan hatinya untuk sama-sama menuju minimarket. Diikuti oleh bapak dan ibunya. "Mengapa Tuan Emran jatuh hati padaku?" batin Aurelia bertanya-tanya di saat dia diam-diam melirik pria tampan itu. Sekitar 10 menit, mereka sudah tiba di gerbang komplek perumahan. Dan mobil yang mereka tumpangi terparkir di depan salah satu ruko. Emran langsung mengajak mereka masuk ke dalam ruko yang isinya sudah tertata rapi dengan rak pajangan. Serta kontainer-kontainer yang berisikan barang yang akan dipajang di atas rak tersebut. Salah satu pria muda yang melihat kedatangan tuannya segera menghampiri Emran. Dan langsung saja Emran memperkenalkannya pada Bapak Harry. Yang selanjutnya akan bertanggung jawab atas minimarket tersebut. Sungguh kedua bahu Bapak Harry jadi tegap dengan sempurnanya. Dirinya merasa sangat dihormati dan dihargai oleh Emran, padahal dia dari kalangan orang biasa saja. Namun di sini memang terlihat Emran tidak memandang status sosial siapapun. Untuk selanjutnya Bapak Harry akan dibimbing oleh salah satu manajer store pusat dalam mengelola minimarket tersebut. Aurelia bergerak mendekati Emran saat pria itu sudah selesai koordinasi dengan bapaknya serta karyawan yang ada di sana. "Terima kasih, Tuan Emran," ucap Aurelia agak berbisik, namun masih terdengar di telinga pria itu. Pria itu pun menoleh dan menatap hangat Aurelia. "Bicaranya kok bisik-bisik begitu, saya tidak dengar loh," sahut Emran. Alamak, denyut jantung Aurelia kembali luluh lantah dengan sikap Emran yang begitu lembut dan hangat. Akhirnya dia memilih menundukkan pandangannya dengan tersipu malu-malu. Emran pun tersenyum, lalu kembali menggenggam tangan Aurelia yang sempat terlepas. Waktu terus berjalan. Setelah selesai mengurus segalanya, akhirnya Emran dan Aurelia kembali ke mansion. Dan sudah tentu kepulangan mereka berdua disambut oleh Atalah. Bocah tampan itu langsung berlarian sembari merentangkan kedua tangannya. "Dedi, Mbak," seru Atalah, dan dia langsung memeluk Aurelia sesuai dengan tinggi badannya. "Mbak kok pulangnya ama amat, ata kampe bocen nungguinnya, ata kan kangen kama Mbah Aulel," ucap Atalah sembari mendongakkan wajahnya dengan raut betenya. Tangan Aurelia mengusap lembut rambut majikan kecilnya. "Maafin Mbak ya, tadi banyak urusan di luar, tapi sekarang sudah selesai semuanya," balasnya. Emran pun langsung mengendong anaknya. "Kok Dedi gak ditanyain San,
gak kangen sama Dedi ya? Dengan cepat Atalah menggelengkan kepalanya. Ata ndak kangen kama Dedi, tapi kangen kama Mbak. Jawab Atalah jujur, sembari menautkan kedua tangannya dan melirik secara bergantian pada Emran dan Aurelia. Becok-becok Dedi ndak boleh pelgi kama Mbak. Mbak Uganda boleh pelgi kama Dedi. Pinta Atalah agak cemberut wajahnya. Aurelia ingin rasanya tertawa kalau lihat wajah Atalah yang sangat mengemaskan kalau sudah cemberut begitu. Wajah Emran ikutan cemberut pada anaknya. Gak boleh begitu dong San. Ata harus berbagi Mbak sama Dedi ya. Memangnya Ata gak mau Mbak Aurel jadi momi Ata? Tanya Emran. Sontak aja Atalah mengamati wajah Dedi-nya dengan kelopak mata mungilnya yang semakin melebar. Maksud Dedi, Mbak Aurel bakal jadi momi Ata, terus nanti Ata punya adek bae. Sungguh pertanyaan yang amat polos. Iya, tapi nanti kita tanya sama mbaknya dulu ya, mau gak jadi mominya Ata? Pria itu kini bergantian melirik Aurelia yang terlihat diam membisu. Dengan semburat merah jambu yang kembali hadir di kedua pipinya. Mau menyanggah, mulutnya seakan terkunci. Atalah tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi susah yang masih putih bersih itu. Mbak mau jadi momi Ata, kalau begitu Dedi boleh deket sama Mbak. Tapi ndak boleh lama-lama deketnya. Jawab Atalah sembari merentangkan tangannya pada Aurelia seolah minta diambil. Dan mau tidak mau Aurelia mengambil alih majikan kecilnya. Lalu Atalah pun langsung mencium pipi Aurelia dengan gemasnya. Mbak Aurel jadi momi Ata. Ata makin sayang kama Mbak. Seru Atalah sembari kembali mengecup basah pipi Aurelia. Sementara itu Emran hanya bisa mengusap tengkuknya sembari mendesah. Setelah anaknya bernegosiasi tidak boleh lama-lama dekatnya dengan Aurelia. Terus bagaimana dia mau menjalin kasih dan pendekatan sama pujaan hatinya? Namun yang jelas Emran semakin bisa bernapas lega saat melihat Atalah merespon dengan baik. Menerima kehadiran Aurelia yang rencananya mau jadi momi barunya. Walau belum dapat lampu hijau dari Aurelia, sudah abang pipi Mbak jangan dicium terus, sekarang kita makan yuk. Abang pasti belum makan, Dedi Ata juga belum makan malam. Pinta Aurelia biar tidak lama-lama mendengar pembahasan barusan yang bikin jantungnya senam sekej terus. Emran meletakkan tangannya ke punggung Aurelia. Iya San, Dedi juga lapar belum makan malam, kita ke ruang makan sekarang ya. Dan sini biar Dedi yang gendong, kasihan calon momi Ata nanti pinggangnya pegal-pegal. Ucap Emran sembari mengusap lembut pinggang Aurelia. Jadi semakin merinding bulu kuduk Aurelia dibuatnya. Makan malam pun mereka lewati dengan suasana yang hangat. Dan banyak hal yang diceritain oleh Atalah mengenai kegiatannya selama di sekolah hari ini. Mama Siva yang turut bergabung makan malam bersama itu juga merasakan kebahagiaan yang selama ini jarang dia lihat. Apalagi akhir-akhir ini Emran mulai lebih banyak tersenyum. Dan Atalah semakin hari mulai tidak terlalu rewel dan tantruman. Efek kehadiran Aurelia di mansion ternyata membawa dampak baik buat Emran bersama anaknya. Semoga kalian berdua disegerakan jadi pasangan halal. Dan mengisi mansion ini dengan tangisan dan tawa canda anak-anak kalian berdua. Bersambung.